Cilacap terkini mengenal lebih dekat Bos Rio Aditya, pengusaha sukses muda di Kabupaten Cilacap. Eksklusif program Jaga Indonesia, like, subscribe, share, dan komen. Pengusaha sukses di Kabupaten Cilacap di usia 23 tahun memegang beberapa usaha sukses di Kabupaten Cilacap. Mengenal lebih dekat Bos Rio Aditya, pengusaha sukses putra kandung Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Cilacap, Bos Edi Santoso. Bagaimana jejak langkah dan kiprah Bos Rio? Eksklusif Jurnal Media. Saya bersama dengan pengusaha muda Kabupaten Cilacap yang sudah masuk skala nasional ya. Di Kabupaten Cilacap terkenal dengan Bung Rio. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Gimana ini kalau segera ini? Selalu Mas, kita selalu anak muda selalu menjaga kebugaran. Kebugaran. Ini Bu Rio usia berapa ini? Saya lahir tahun 99, berarti sekarang 23. 23 ya? 23 sudah menjadi pengusaha sukses. Amin, amin. Bung, bisa bercerita nih, menjadi inspirasi teman-teman muda milenial di Kabupaten Cilacap nih. 23 tahun sudah rekeningnya sudah miliaran triliunan ini. Amin, amin. Jadi kita selagi masih muda, karena kesempatan tidak datang dua kali, Mas. Iya. Karena saya prinsipnya masa muda bisa kita ulangi jika kita sudah usia tua, Mas. Oke. Tapi masa depan nggak bisa diulangi. Oh gitu ya. Jadi muda tidak bisa diulangi, masa depan juga tidak bisa diulangi. Iya. Oke. Ini orang melihat Bos Rio juga salah satu anak seorang pengusaha sukses di Kabupaten Cilacap, Bos Edi, betul ya? Iya, Mas. Betul ya. Ini darah mengalir bisnis dari orang tua atau memang sudah tumbuh ketika ditempa oleh orang tua, Mas? Gini, Mas, kita memang, saya tidak pungkiri nama besar orang tua saya, tapi akan tetapi bagaimana caranya diri kita yang bisa mengelola, Mas. Gitu ya. Karena kita mempunyai fasilitas, jika kita bisa mengelola sama saja. Oh ya. Tapi banyak orang mengatakan ini loh, Bos Rio, banyak orang mengatakan ketika kecil terlalu disayang oleh orang tua, tetapi menjadi lalai, udah lupa, sehingga jadi males. Betul, Mas. Ya, ini Mas Rio nggak ada hal yang seperti itu atau gimana? Tidak, Mas, karena saya contoh, saya dari kecil itu memang namanya orang tua itu memfasilitasi anak. Memfasilitasi. Tapi saya berpikir saya ke depan pasti mempunyai keluarga, mempunyai anak, jadi saya tidak harus kebergantungan sama orang tua. Sama orang tua. Dulu waktu saya bercerita nih dari awal menjadi pengusaha sukses, ceritanya titik nolnya dari mana, Pak? Nggak mungkin tahu-tahu jadi sukses terus besar dan sebagainya. Titik nolnya dari mana? Diajarkan dari nol, Mas. Gimana? Dari lapangan. Jadi saya di situ melihat bekerja dan memahami sambil menambah pengalaman saya. Oh gitu ya. Jadi tidak diberikan orang tua sebuah perusahaan, tetapi memang mengamati, mengawali, dan selanjutnya bagaimana proses perjuangan untuk mendapatkan sebuah usaha yang baik. Memang itu ya, seperti itu ya? Iya, betul, Mas. Atau sama Bapak dikasih ini loh, Beko 1, terus kamu ini programnya, proyeknya seperti ya, apa? Mas, dulu saya dari usia 14 sampai 15 tahun itu saya sekolah sambil bekerja, Mas, mengikuti kegiatan-kegiatan di lapangan. Oke. Setelah saya menginjak usia 16 tahun, di situ saya melihat peluang di pelabuhan di mana itu ada sebuah industri pabrik gula. Pabrik gula ya. Saya di situ bagaimana caranya putra daerah setempat bisa mendistribusikan gula-gula tersebut. Oh. Itu awal mula saya itu awal mula dulu di mainan gula ya. dagang gula, Mas. Bagus gula lah ya. Gula pasir, gula Jawa. Gula pasir, Mas. Oh, gula pasir ya. Setelah sukses di gula pasir, terus sekarang terkenal dengan perusahaan alat berat cukup ternama di Kabupaten Cilacap dan sudah mulai masuk skala nasional, betul ya? Betul, Mas, betul. Ya. Tapi memang semua saya berpengalaman dari lapangan. Oke. Jadi saya di situ
harus bisa melihat dan mendongkrak sebuah inspirasi-inspirasi buat kedepannya, Mas. Kedepannya. Bisa melihat peluang. Oke. Umur 23 sekarang anak buah berapa nih? Karyawannya berapa nih? Alhamdulillah semenjak saya pimpin sampai sekarang kurang lebihnya 200 karyawan. 200 yang tetap ya? Yang tetap, belum yang harian Ya, lepas kontrak ya. Mas. Ya. Artinya dari seorang Bos Rio 23 tahun 200 orang sudah di belakang Bos Rio dan setiap bulan dinafkahi oleh jenengan ya dengan prestasinya mereka masing-masing ya. Betul Mas, betul. Ini kalau boleh tahu ada beberapa perusahaan yang mungkin sekarang sama Mas Rio pegang atau konsentrasi di selain gula di mana lagi Pak? Saya ada di jual beli besi tua, scrap. Oh gitu ya. Ada alat berat. Alat berat ya. Ada properti perumahan. Perumahan juga Mas. Perumahan Mas. Oke. Terus alat berat, kapal gula, kapal kedelai, batu bara, proyek-proyek BUMN. BUMN juga ya. BUMN Mas saya. Oh. Jadi di situ kami memang meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat seperti Oke, iya. Yang lebih fantastis itu kalau boleh tahu umur 23 tahun rekening yang tertinggi berapa nih? itu rahasia pribadi. Rahasia pribadi ya. Enggak, ini inspirasi milenial, inspirasi anak-anak muda yang mungkin tanda kutip ya, mereka semuanya nongkrong tanpa ada apa itu yang namanya pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Mungkin ada satu hal yang penting untuk anak muda di Kabupaten Cilacap mungkin. Intinya namanya anak muda itu harus berani melakukan kegiatan-kegiatan yang belum pernah kita coba. Oke. Karena sebuah modal itu bukan jaminan. Jaminan ya. Ya, itu prinsip saya, modal bukan jaminan. Oke. Bagaimana caranya? Namanya pengusaha itu modal sedikit tapi keuntungan yang besar. Oke. Bagaimana caranya kita mengelola suatu hal yang kecil menjadi besar dan besar akan menjadi yang bisa dikembangkan. Oke. Pak, konsepnya itu kerja tuntas, kerja ikhlas, atau memang kerja yang betul-betul bisa menghasilkan sebuah inovasi, Mas? Kalau saya terutama kerja ikhlas. Ikhlas ya. Karena saya bekerja maupun usaha itu saya dari awal itu tidak pernah memikirkan berapa keuntungan profit saya. Oke. Akan tetapi saya bekerja, saya memberikan suatu kepercayaan, memberikan suatu pelayanan terhadap customer maupun klien saya, itu akan menjadi kepercayaan, kepuasan bagi saya sendiri, Mas. Oke. Artinya memang kerja ikhlas itu menghasilkan sebuah inovasi dan menghasilkan sebuah karya yang hebat ya. Betul Mas. Betul ya. Betul Mas. Dan ini menjadi perubahannya Bos Rio kepada masyarakat Kabupaten Cilacap nantinya ya. Betul. Kita akan gali nanti. Bagi saya spirit sodako spirit, karena bagi saya itu keutamaan paling unggul di kehidupan adalah sodako. Ya, sahabat terbaik jurnal, Bos Rio ini memang terkenal dengan inovasi dan yang paling penting adalah bagaimana ada program CSR perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat sekitar untuk membantu, dan lebih ngerinya lagi Cianjur berangkat untuk memberikan bantuan padahal bukan Kabupaten Cilacap. Ini adalah sosok anak muda yang harus kita tiru di era milenial dan harus kita contoh, kita menjadi panutan bagaimana Bos Rio bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cilacap. Kita akan telusuri terus bagaimana jejak langkah Bos Rio untuk menuju hal yang lebih baik. Saya Reto melaporkan, like, subscribe, share, dan komen. Sukses Bos Rio.